Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, yang di belakang boleh silakan masuk dan mencari tempat duduk terlebih dahulu. Kita akan memulai ibadah minggu kita pada pagi hari ini. Sebelum mulai ibadah minggu kita pada hari ini, saya mengingatkan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang membawa handphone, boleh di silent terlebih dahulu agar tidak mengganggu ibadah kita dari awal hingga akhir. Mazmur 104 ayat 33 sampai 34 berfirman, Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersuka cita karena Tuhan. Mari kita bersaat teduh sejenak. Kita menyiapkan hati kita, pikiran kita untuk masuk dalam ibadah. Mari kita membuka ibadah kita dengan satu buah pujian, manis kau dengar. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu
kepadamu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka. Dan hatiku bersuka. Dan hatiku bersuka. Sekali lagi, dan hatiku bersuka. Dan hatiku bersuka karenamu. Inilah Tuhan, nyanyian kami, pujian kami, hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah apa yang kami persembahkan hari ini ya Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Engkau berkati setiap petugas yang melayani, hamba Tuhan yang akan memberikan firman, bahkan setiap jemaat yang mendengarkan, dan saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Engkau sertai kami semua ya Tuhan, agar kami bisa pulang dengan berkat dan bisa menerapkannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan rasa syukur kami. Ampuni kami apabila ada perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan di hadapan-Mu, karena Engkaulah satu-satunya Tuhan, Allah Juru Selamat kami yang hidup. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Saya mengajak kita semua Bapak Ibu Saudara-saudari untuk bangkit berdiri, kita akan menaikkan pujian, puji Allah Bapa yang Maha Kuasa. Puji Allah Bapa yang Maha Kuasa, Putranya diberikan sebab kasih-Nya, masih disalib demi yang sesat, terbukalah pintu menuju selamat. Puji yang mulia, dengar sabdanya. Puji yang mulia, kiranglah manusia. Marilah menghadap yang Maha Kudus, di antar putra Allah Sang Penebus. Bait 2 saya mengajak kaum pria untuk dapat menyanyikannya. Darah Yesus Kristus tebusan dosa, itu janji-Nya bagi yang percaya. Yang paling mudah bila bertobat, di saat itulah Mari bersama-sama. puji yang mulia, dengar sabdanya. Puji yang mulia, kiranglah manusia. Marilah menghadap yang Maha Kudus, di antar putra Allah Sang Penebus. Baik, ketiga saya mengajak kaum wanita.
mengajak kita semua untuk berdiri. Kita akan membacakan pembacaan Alkitab yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Saya akan membacakan judul perikop, lalu ayat yang ganjil akan dibacakan oleh Bapak Ibu Saudara dan saya akan membacakan ayat yang genap. Pentakosta. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Liba yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Baik, persilakan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk duduk kembali. Almarhumah nenek saya yang tahun lalu dipanggil Tuhan. Setiap kami video call, mungkin Pak Hosea sering share juga ya, setiap minggu itu kami pasti video call karena di antara 4 bersaudara, Pak Hosea itu satu-satunya yang di luar kota gitu ya, semuanya anak-anaknya itu di Kediri. Setiap bertemu ataupun setiap video call, Yang Ti, saya manggilnya Yang Uti ya, Yang Ti saya itu hanya punya 2 pesan. Dan itu setiap saat bertahun-tahun ketika video call, ketika bertemu, hanya 2 pesan ini yang disampaikan kepada cucu-cucunya. Yang pertama adalah berhati-hati, karena cucunya itu 8, yang 6 itu perempuan semua gitu ya. Jadi mbah saya itu kalau misalnya ngelihat berita sedikit, aduh ini di Bandung ada ini ya, ini di Bandung ada ini ya, hati-hati ya. Nah suka pesannya tuh kayak gitu karena sukanya menonton Metro TV, Kompas gitu ya yang berita-berita seperti itu. Pesan yang kedua yang beliau selalu pesankan kepada saya adalah selalu berdoa. Apapun yang terjadi, kemanapun kamu mau pergi, berdoa. Gitu ya. Cuma itu kuncinya. Gitu ya. Jadi itu yang pesan yang selalu saya ingat. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara-saudari, permasalahannya sudah pasti lebih banyak dibanding saya gitu ya. Saya nggak bisa menggurui, karena pasti Bapak Ibu Saudara-saudari juga lebih berpengalaman dibanding saya. Tapi
satu pesan yang nenek saya suka kasih tahu ke saya dan saya akan share juga kepada Bapak Ibu Saudara. Berdoa ya, karena itu kunci di mana kita bisa melewati setiap masalah kita. Mari kita naikkan pujian ini. Kita bawa setiap pergumulan kita. Kepada Tuhan. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja. Meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Kita serahkan pada Tuhan karena yang kita punya hanya iman kita saja. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa. Ya Tuhan. Dia selalu bekerja. Meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Ya Tuhan, walaupun masalah kami masih ada, Walaupun masalahku masih ada, rencanamu terindah Tuhan. tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Mari kita katakan sekali lagi.
masih ada Tuhan. Rencana-Mu terbaik. Pada pendeta Hosea. Pendeta Hosea dipersilakan. Tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu. Rapnya sekali lagi kita pujikan. Walaupun gunung tak berubah, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan. Yang katakan iman yang aku pegang. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Terima kasih Bapa. Biarlah penyembahan kami, pujian ini terus menjadi kuat di dalam kehidupan kami. Karena iman yang Kau anugerahkan, kami Kau berikan terus anugerah, Kau berikan kemampuan melewati setiap pergumulan hidup kami, kesulitan kami. Biarlah kami belajar Tuhan terus menyerahkan hidup kami ke tangan kuasa Engkau. Karena kami meyakini setiap tantangan, pergumulan yang sedang kami hadapi, kami terus minta hikmat kuasa-Mu. Karena dengan iman kami mampu melewatinya. Semuanya rencana terindah untuk kami. Semakin kuat, semakin dewasa, semakin berserah kepada Engkau. Bapa yang makasih. Juga mohon pengampunan setiap kekurangan dosa kami. Mungkin dalam sepekan ini, perkataan kami, pikiran kami, menyakiti Engkau, menyakiti orang-orang di sekitar kami. Yang belum kami bereskan, serahkan kepadamu. Jamahlah Tuhan hati pikiran kami. Sehingga kuasa-kuasa jahat, dakwaan-dakwaan si jahat tidak mencuri sukacita kami, damai sejahtera kami. Karena kami anak-anak Engkau Tuhan yang melihat, yang berpihak, yang berserah kepada Engkau. Bapa yang makasih. Kami menyerahkan hidup kami, segala pergumulan kami, sakit penyakit kami, pemulihan kesehatan kami. Tuhan jamah anak-anak Engkau. Kami ingat akan kesehatan Bapak Susanto, Bapak Sunaryo, Diakon Edi Hermanto. Biarlah terus karya Tuhan yang memberikan kesehatan, kekuatan kepada mereka. Atau mungkin di antara kami Tuhan, secara fisik kami saat ini mungkin sedang sakit. Biarlah Tuhan menjamahnya. Hadirat Tuhan yang menaungi kami akan memulihkan dengan cara dan kuasa-Mu yang ajaib. Bapa yang makasih, kami menyerahkan setiap pergumulan anak-anak kami. Baik pekerjaan,
baik pelayanannya, baik studinya, maupun pergumulan teman hidupnya. Tolong Tuhan berikan hikmat anak-anak kami dalam menghadapi tantangan pergumulan hidup melihat Yesus Kristus. Karena Engkaulah yang memberi tolak ukur setiap keputusan anak-anak-Mu yang sudah Engkau firmankan dalam Alkitab. Sehingga keputusan anak-anak kami Tuhan tidak menyakiti hati Engkau. Meskipun itu berat, biarlah kuasa Kristus melawat setiap pemuda remaja di gereja-Mu ini. Karirnya, talentanya, hidupnya, belajar diserahkan ke tangan kuasa Engkau. Kami juga ingat setiap orang tua kami. Berkatilah Tuhan kesehatannya. Kami sadar karena umur kadang kesehatan kami sering terganggu. Jamalah Tuhan, baik kesehatan pendeta Monium, para diakon kami, para tua-tua gereja-Mu ini. Tuhan melawat mereka, baik pelayanannya, kehidupannya, kesehatannya, juga pekerjaannya. Tuhan menolong para orang tua kami ini dalam setiap kehidupannya. Biar kuasa Tuhan yang memimpinnya. Bapa, kami ingat setiap kegiatan di gereja-Mu ini. Berkatilah Tuhan, semua kegiatan boleh membangun kerohanian kami. Kami saling mensupport, saling menguatkan, saling mendoakan. Karena itulah yang Kau firmankan bagi kami. Sehingga kami tidak menjauh dari setiap persekutuan. Tapi persekutuan itu membuat kami semakin dekat. Dan berbagi kesaksian boleh menguatkan iman kami. Bapa, kami terus berdoa untuk gabungan gereja baptis. Setiap BPD di daerah lingkungan gereja baptis. Kami berdoa untuk yayasan baptis, untuk lembaga-lembaga baptis. Baik sekolah tinggi baptis, baik rumah sakit baptis, maupun lembaga-lembaga pendidikan baptis yang lainnya. Berkatilah Tuhan. Sehingga kami semakin bersinergi untuk melayani Engkau di negara kami ini. Terlebih berita Injil terus disebarkan baik melalui gereja-gereja baptis di daerah, di kota, maupun melalui lembaga-lembaga baptis di setiap rumah sakit. Tuhan berkati pimpinan rumah sakit, pimpinan setiap lembaga baptis. Terlebih kami juga menyerahkan Tuhan untuk musyawarah besar pertengahan Agustus mendatang. Berkati panitia, dana yang kami butuhkan, juga setiap acara maupun pembicara. Boleh memberkati gereja-gereja baptis, umat baptis, juga pemimpin-pemimpin baptis di periode 5 tahun ke depan. Kami semakin solid, kami semakin kuat di tengah tantangan zaman ke depan yang tidak mudah. Tapi kami boleh melihat kuasa Tuhan terus memimpin, memakai gereja-gereja baptis di negeri yang kami cintai ini. Bapa, pada akhirnya kami menyerahkan setiap pemimpin di negara kami, di kota Cimahi maupun di kota Bandung. Berkatilah Tuhan dengan situasi kondisi bangsa dan negara kami yang perekonomiannya sedang tidak baik-baik saja. Kami yakin umat-Mu selalu berdoa karena perintah-Mu Tuhan, apapun di mana kami tinggal di kota, kami harus mendoakan kota kami, bangsa kami. Sehingga pemimpin-pemimpin kami bijak dalam menangani setiap permasalahan di setiap kota maupun setiap daerah. Terima kasih Bapa. Inilah syukur kami, permohonan kami di dalam Putra-Mu Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Doa ini kami persembahkan. Amin. Iya. Kemarin rakyat Bandung ya merayakan kemenangan tim Persib ya. Ada yang kejebak macet, Bapak Ibu saudara-saudari. Ada ya di sini ya, Karaman. Bahkan udah jam 10 malam juga
Masih kejebak macet di Cimindi. Nah kalau misalnya menang pasti gitu ya euforianya. Penuh dengan sukacita, penuh dengan rasa bahagia ya. Apalagi kita yang menang di dalam Tuhan. Pas sekali hari ini kita merayakan apa Vega? Di Pentakosta. Iya Pentakosta. Pentakosta apa sih ya Mima? 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan juga adalah turunnya Roh Kudus. Iya, kita mau naikkan pujian Ku Menang. Kita memperingati Pentakosta turunnya Roh Kudus 2000 tahun yang lalu. Saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Karena kita lebih dari pemenang, kita akan nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Kita katakan, na 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 na. Na 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 na. Wow, lagi na 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 na. Wow, bangkitlah dan perkatakan berkat. Bangkitlah dan perkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Bangkitlah dan perkatakan berkat. Bangkitlah dan perkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Kedahsyatannya di hidupku. Kedahsyatannya di hidupku. Dengan iman kita katakan, imanku berkata, Tuhanku hebat. Yesusku berkata, Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, oh, ku bersorak, haleluya. Ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang. Perkatakan berkat. Bangkitlah dan perkatakan berkat atas hidupmu, atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidup, kedahsyatannya di hidup kita. Kedahsyatannya di hidupku. Imanku berkata, Tuhanku hebat. Tuhan Yesus berkata, kita kuat melangkah bersama Dia. Ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, oh, oh, ku bersorak, haleluya. Ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya.
ku menang. Saya mau ajak kita semua untuk bertepuk tangan seperti ini. Kita mau nyatakan kita menang bersama Yesus Tuhan. Amin. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Dengan iman kita berkata, berkata, Tuhanku hebat, Yesusku berkata, kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, haleluya. Ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang. Katakan sekali lagi. Ku menang lagi, ku menang. Kita katakan dengan lebih keras ya. Ku menang. Kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan mengembalikan berkat dari Tuhan yang telah kita terima. Persembahan dan perpuluhan akan dibantu diedarkan oleh keluarga Bapak Bakti Manurung. Vega boleh minta tolong. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih karunia-Mu. Kami dapat berkumpul di tempat ini, Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan perpuluhan kami, ya Tuhan. Berkati tangan yang memberi, Tuhan. Kiranya bisa menjadi berkat bagi gereja dan bisa dipakai untuk pekerjaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Roh Kudus tercurah di tempat ini,
dikalahkan. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Mari bersorak bagi Dia. Hey, Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. sekali lagi nyata kuasa Tuhan. Nyata kuasanya. Dipersilakan untuk duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudari. Firman Tuhan hari ini berjudul Pentakosta yang akan disampaikan oleh Pendeta Hose Sugiman Maranatha. Namun sebelum itu kita akan dipersiapkan dengan sebuah pujian oleh Saudari Jessie. Dipersilakan. Shalom semuanya. Hari ini saya mau persembahan pujian buat Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya. Boleh bantu saya nyanyi ya, karena jujur saya grogi banget bisa nyanyi di depan. Kasih setiamu tak pernah pudar. Sungguh kau Tuhan yang panjang sabar. Semua yang baik di dalam hidupku, anugerah dari salibmu. Walaupun terkadang aku jatuh, tak pernah berubah
Ya, terima kasih Jesse. Persembahan pujiannya memberkati tentang kasih karunia Tuhan. Gemetar aja seperti itu ya suaranya. Apalagi enggak gemetar Bu Damai ya. Ya, melengking. Enggak kalah jauh sama Mbak Evi. Jess. Gitu. Melengking suaranya. Sopran ya. Jenis sopran ya. Kalau Yemima seperti artis suaranya siapa itu? Alto itu yang tinggi itu siapa? Raisa. Raiso, ya teh. Raisa ya. Ya, lewang Jawa Raiso nanti. Ya, Yemima suaranya kayak Raisa. Kalau Jesse melengking, kayak Rosa. Iya, 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 iya. Raisa and Rosa GBI Cimahi. Iya, iya, ya. Semoga suaranya menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ya, hari ini hari Pentakosta. Ya, peristiwa turunnya Roh Kudus 2000 tahun yang lalu. Pasti sebagian besar gereja mengingat. Karena Pentakosta, setelah peristiwa Pentakosta itulah berdirinya gereja mula-mula. Mari Bapak Ibu, sebelum kita belajar firman Tuhan siang hari ini, kita berdoa lebih dulu. Mari kita berdoa. Kami siap untuk melayani Engkau Bapa. Dan kami siap untuk belajar firman-Mu. Biarlah Tuhan berbicara bagi kami. Sehingga dengan pertolongan Roh Kudus-Mu kami mengerti kebenaran firman-Mu hari ini. Dan firman-Mu itu boleh memberkati kami. Kami pulang dengan kekuatan dari Engkau. Dan itu boleh memberkati hidup kami, keluarga kami. Tolonglah kami semua Bapa. Di dalam kuasa Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Ya, Pentakosta. Ya. Mari kita lihat sebelum kita melihat makna Pentakosta untuk gereja Tuhan, kita melihat dulu peristiwa-peristiwa Pentakosta di masa Perjanjian Lama. Ya, kalau kita lihat Pentakosta masa PL atau Perjanjian Lama 50 hari setelah perayaan Paskah Yahudi. Ingat, kita jangan bingung. Paskah Yahudi sampai hari ini masih dirayakan oleh orang-orang Israel yang belum percaya Yesus, itu merayakan apa? Pembebasan orang Israel saat diperbudak di tanah Mesir. Masih ingat berapa tahun orang Israel dijajah di Mesir, diperbudak di Mesir? Berapa? 400 tahun. Tandanya yaitu darah itu. Setiap pintu rumah yang ada darahnya itu tanda Allah akan menyelamatkan, membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Hari Pentakosta itu juga berhubungan pemberian 10 hukum Allah. Saat 10 hukum Allah itu turun dan Pentakosta juga perayaan syukur panen gandum orang Israel. Karena setiap momen-momen besar itu orang Israel tidak boleh bekerja. Fokus dalam perayaan turunnya 10 hukum Allah dan perayaan syukur panen gandum. Itu menurut Perjanjian Lama. Kalau Perjanjian Baru seperti apa? Di sini beda lagi maknanya. Ya. Kalau Perjanjian Baru itu mengingat apa? Pentakosta turunnya Roh Kudus, jika dihitung 40 hari Yesus menampakkan diri kepada murid-murid selama 40 hari. Dan hari ke-10 dia naik ke surga yang kita peringati Kamis yang lalu. Ya, PKMP memperingati di Cianjuang, ya, di tempat rumahnya Diakon Sidadi, persekutuan bersama di sana. Setelah 50 hari dia naik ke surga. Disitulah setelah 10 hari atau setelah 50 hari,
Roh Kudus dicurahkan. Cikal bakal gereja. Kita lihat sekilas. Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Ingat, pada prinsipnya Roh Kudus itu tidak berbentuk, saudara. Dan tidak memiliki tubuh jasmani, itu prinsipnya. Tetapi untuk kepentingan manusia, Roh Kudus pernah memakai beberapa wujud yang tidak permanen, yang berubah-ubah. Untuk memberi apa? Makna tertentu bagi manusia. Contoh, ya, manifestasi atau wujud Roh Kudus air. Ya, di situ terlihat di Yesaya 44 ayat 3 di situ. Ya, aku akan mencurahkan rohku. Air, tahu ya manfaatnya air? Bisa untuk pembangkit, tenaga, listrik, kedahsyatan air, apalagi kalau banjir. Burung merpati, saat Yesus dibaptis, setelah itu turun, burung merpati lambang apa? Kesucian. Burung merpati burung yang enggak pernah berkelahi, ketulusan, kesetiaan. Api dan angin yang kita baca. Lah, manifestasi wujud-wujud Roh Kudus di sini lain hari kita baca. Karena jika kita bedah saudara, sangat dalam maknanya. Kita fokus ke Pentakosta. Ya, apa makna Pentakosta itu? Yang pertama, ketaatan untuk berkumpul. Tidak sekedar berkumpul, ketemu, atau temu kangen, atau reuni, enggak. Ketaatan untuk berkumpul itu bersatu dan sehati. Perintahnya di mana? Lihat di situ. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Perhatikan, semua orang percaya, kalau dilihat yaitu 120 di suatu tempat di mana? Di rumah Maria, ibu Yohanes Markus. Dia seorang janda kaya yang sudah percaya Yesus, menjadi murid Yesus, di situ mereka berkumpul. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ketaatannya muncul di mana di sini? Sebelum Yesus naik ke surga sudah ada perintah ya di Lukas 24 itu, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus apa di situ? Tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lah di sini. Ini ketaatan. Sebelum Yesus naik ke surga, memperingatkan, menasihatkan para murid, jangan kemana-mana. Apalagi kembali ke asalmu, ke Galilea, ke Yudea, jangan. Apa? Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini, yaitu Yerusalem. Di rumah Maria, ibu Yohanes Markus. Karena letaknya persis di tengah-tengah kota Yerusalem, strategis, dan rumahnya cukup luas. Mungkin untuk balai pertemuan segedung gereja ini ya. Kalau ini berjubel-jubel, pepet-pepet gitu, 200-an saudara. Ini 120 orang. Perhatikan, kamu harus tinggal. Kalau harus berarti, Bu Putih, kalau harus berarti wajib. Enggak boleh ditawar. Ya, tinggal di kota itu. Ngapain ya kalau kita berpikir logis, ngapain Yesus enggak ada? Aku kembali ke profesi saya sebagai nelayan. Kalau Matius, saya kembali lagi sebagai pemungut cukai. Guru kita sudah enggak ada. Masa diperintahkan di sini? Tapi apa? Murid-murid ada ketaatan untuk berkumpul, bersatu dan sehati berdoa. Karena apa? Apalagi daerah sekarang ya. Orang berkata apa? Yang dekat terasa jauh, yang jauh terasa dekat. Ada HP.
Apalagi yang suami HP-nya 3, istri wajib tanya. Ada toh? Enggak apa-apa, ini untuk keluarga, ini untuk hal-hal yang penting pekerjaan, ini untuk ya HP, untuk game. Karena itu kalau orang pegang HP, yang jauh terasa dekat, yang dekat terasa jauh. Kelihatannya di rumah, tapi pikiran hatinya sudah. Kalau di sini lihat, ketaatan untuk berkumpul tidak sekedar berkumpul, harus ada satu hati, harus sehati para murid itu, 120 murid itu. Sehati untuk apa? Berdoa, menanti janji-janji Kristus bahwa Dia akan mengirimkan Roh Kudus-Nya. Karena itu ketaatan untuk berkumpul itu hal yang penting bagi para murid Yesus. Tidak hanya 12, 120 murid tersebut. Saudara, seperti firman Tuhan. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ya, kalau dalam satu keluarga, satu gereja enggak rukun gimana? Aduh berkatnya. Jauh dari berkat-berkat Tuhan. Karena firman Tuhan menyatakan, berkat Tuhan, kuasa Tuhan itu sering dicurahkan kepada umatnya hidup dalam kesatuan, keharmonisan, dan persekutuan dengan tekun. Dan persekutuan dilakukan dengan rukun. Kalau keluarga enggak rukun, jauh berkatnya dari Tuhan. Enggak Pak, saya diberkati, usaha saya lancar. Belum tentu saudara. Karena berkat dari Tuhan enggak hanya diukur dengan materi, damai sejahtera. Apa gunanya investasi kita banyak, gaji kita tinggi, uang kita banyak, tapi kita kehilangan damai sejahtera. Pilih mana Pak Sis? Uangnya numpuk, tapi enggak ada bahagia? Atau pilih uang numpuk, damai sejahtera ada? Ya itu. Ya. Idealnya kan gitu. Ya. Tapi orang mengejar uangnya numpuk, mengejar uang, tapi damai sejahtera diabaikan. Fokusnya uang, uang, dan uang. Pokoknya kalau ada uang semua beres, belum tentu. Anak tiap hari, uang sakunya melebihi yang lainnya. Sekolah, kuliah, antar jemput. Makanan, GoFood, oke. Tapi kasih sayang enggak pernah diberikan. Pujian enggak pernah diberikan. Keluhan diabaikan. Siapa yang mempunyai remaja pemuda seperti itu? Ya kosong. Karena orang tua sudah merasa cukup pokoknya dengan uang. Bahkan saya lebih. Kalau ada apa-apa sudah urusi sendiri. Ya enggak bisa gitu suami atau orang tua. Anak enggak butuh uang kita. Tapi juga uang juga kasih sayang. Di sini saudara, kalau keluarga rukun, ya, bersatu sehati, seperti di sini. Berkat itu akan dicurahkan, amin Bapak Ibu. Tapi kalau keluarga itu enggak rukun, satu gereja enggak rukun, ya kita ibarat tadi. Ya, jauh di mata, dekat di hati. Yang dekat terasa jauh, yang jauh, yang di luar negeri sana terasa dekat. Di sini, ketaatan untuk berkumpul, yaitu ada kesehatian, ada rasa kesatuan. Itu roh Tuhan dicurahkan. Dan disitulah para murid mengalami sukacita yang luar biasa. Hari ini, sebagian besar gereja-gereja Tuhan mengingat peristiwa 2000 tahun yang lalu. Dicurahkan Roh Kudus.
berkat yang luar biasa. Secara pribadi, Roh Kudus dicurahkan saat kita percaya Yesus. Yang kedua, makna Pentakosta menggenapi janji Tuhan Yesus, janji Nabi Yoel dan Yohanes Pembaptis. Ini contoh saja ayat di sini. Lihat janji Tuhan Yesus. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Yesus menjanjikan. Yohanes Pembaptis, Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ingat, 4 kali Yohanes Pembaptis menyatakan ini kepada orang-orang Yahudi saat itu. 4 kali di setiap Injil ada. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Yaitu apa? Di hari Pentakosta itu. Bahkan 800 sebelum Masehi, Nabi Yoel sudah menubuatkan. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel. Itu Nabi Yoel melayani Tuhan di kerajaan selatan Yehuda tahun 800 sebelum Masehi. Artinya 800 tahun sebelum Yesus datang. Akan terjadi hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Di sini. Jadi Pentakosta menggenapi janji Yesus, janji Yohanes Pembaptis, dan janji Nabi Yoel. Karena itu Pentakosta saudara, 50 hari setelah Paskah Yahudi, hari panen. Orang-orang Yahudi itu sudah mengalami diaspora, penyebaran ke seluruh dunia saat itu. Tiap tahun pulang mereka. Dan saat pulang itulah, di hari Pentakosta itulah, Roh Kudus dicurahkan tergenapi. Apa yang dikatakan Nabi Yoel di sini. Roh Tuhan akan dicurahkan. Kan tuh orang yang nggak mengerti bahasa Ibrani, kok mengerti? Kalau Anda hitung itu 20 lebih. Orang Kreta, orang Kapadokia, orang Asia Kecil, orang Eropa, orang-orang Yahudi yang sudah merantau bertahun-tahun pulang. Karena itu Roh Kudus di hari Pentakosta dicurahkan menggenapi janji Tuhan Yesus. Ingat di sini, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Amin Bapak Ibu. Siapa yang sedang galau? Tuhan omong kosong. Janjiku akan ditolong dalam pergumulan, dalam doa ini. Ternyata Tuhan belum menolong. Yang sedang galau, di sini ingat, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Firman Allah tidak mungkin gagal. Hari ini yang sedang mengimani firman Tuhan, mungkin ada orang tuanya yang belum percaya Yesus, sudah didoakan, sabar. Mungkin punya anak yang belum hidupnya sesuai firman Tuhan, sabar, tetap didoa. Mungkin kita sudah enggak ada, tapi Tuhan masih ingat doa-doa orang tua. Ingat di sini, Nabi Yoel tadi 800 tahun sebelum Masehi. Mungkin sudah bosan menunggu janji Tuhan. Kapan pemulihan orang Israel? Kalau Yohanes Pembaptis dekat ya, enggak ada setahun. Ya. Tapi Nabi Yoel 800 tahun mungkin sudah
bosen nunggu janji terus, tapi tergenapi. Mungkin doa kita hari ini, mungkin kita nggak bisa melihat saudara kita, pasangan kita mengasihi Yesus, mungkin belum berserah total kepada Yesus. Kita nggak tahu. Mungkin setelah kita dipanggil Tuhan, kita mendahului menghadap Kristus, anak kita, pasangan kita, saudara kita. Percaya Yesus kita nggak tahu. Tapi yang Tuhan inginkan apa? Anda tetap menabur yang terbaik. Amin. Jangan bosen menunggu janji Tuhan. Itu kedua kakak saya ya belum mengenal Tuhan itu sampai hari ini. Ya saya ceritani ya didoakan. Ya belum. Nah itu kan PR kita, mengajarkan kita bersabar. Dan terus memandang Kristus. Sebab janjinya di 2 Korintus 1:20 apa? Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin. Untuk memuliakan Allah. Artinya di dalam Kristus enggak ada sedikit pun kebohongan. Itu yang harus kita pegang. Enggak ada kebohongan. Ya dan amin. Ingat kalau Yesus mengatakan akan berfirman apa? Sesungguhnya, itu kalau teks aslinya, Yesus mengatakan amin, amin, amin. Kalau Nabi berfirman, Rasul berfirman, enggak ada saudara, di depan itu kata amin. Tapi Yesus mengatakan apa? Amin, amin. Kalau di terjemahan Indonesia, sesungguhnya, itu teks aslinya amin. Artinya iya. Yesus enggak pernah memberi angin-angin surga. Hal-hal yang indah. Tapi apa yang dikatakan dalam Yesus adalah iya bagi semua janji Allah. Dan hari ini saudara, kita melihat itu. Janji Allah yang digenapi dalam Yesus Kristus semuanya iya dan amin. Kan itu jika ada pergumulan, doa-doa yang belum terjawab, jangan bosan berserah kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah lalai dengan janji-janjinya. Hari ini belum dijawab, mungkin esok. Hari ini kita belum menuai, mungkin esok. Yang jelas kita terus mengimani janji Tuhan. Yang terakhir, makna Pentakosta yaitu gereja harus bersaksi. Ingat, yang mengatakan harus bukan saya. Lihat, Yesus sendiri ya. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapakku, ia akan bersaksi tentang aku. Ya, tetapi kamu juga apa? Harus bersaksi. Jadi enggak boleh pilihan bersaksi itu. Karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Ya, hidup bukan pilihan, aku enggak mau bersaksi. Nanti kalau bersaksi malah banyak resikonya, banyak masalahnya, malah mencari masalah. Masalah aja sudah banyak, aku enggak mau mencari masalah. Kalau kesaksiannya ngawur ya udah. Ya. Kita enggak ingat pesan Tuhan Yesus. Kalau kamu bersaksi, hendaklah kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Enggak hantam kromo. Akalnya, hikmatnya harus digunakan. Lihat di sini. Ya. Tetapi kamu juga harus, Bapak Ibu, Yesus mengajak hari ini. Kita harus bersaksi. Dan sebelum Yesus naik ke surga juga katakan bahwa
Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Dari Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Siapa hari ini yang belum pernah bersaksi tentang kasih kemurahan Yesus? Ada? Oh, malu Pak, saya angkat tangan. Silahkan berdoa. Pak, saya sudah tua, apa boleh nggak kemana-mana, bagaimana bisa menjadi saksi? Berdoa syafaat untuk para utusan Injil. Kita jangan egois. Memikirkan apa? Diri kita, keluarga. Tapi berdoa untuk pekerjaan Injil enggak pernah. Enggak ada hati untuk bersaksi, saudara. Hidup kita gersang itu. Enggak usah jauh-jauh, mungkin ada keluarga, teman dekat yang belum mengenal Kristus. Anda berdoa dulu, minta hikmat dulu, diberi keberanian. Itu harus menjadi planning saudara. Di sini, karena Yesus memerintahkan itu, kamu juga harus bersaksi. Ya, jangan kita egois memikirkan diri kita sendiri. Meskipun menurut penelitian saudara, suku Sunda tersulit menerima Injil Kristus. Jika kita ikut seminar-seminar PI, penelitian, memang di mana kita tinggal ini tersulit. Tapi apakah kita terdiam? Enggak ada program PI? Harus, saudara. Jadi Pentakosta, selain ketaatan tadi, menggenapi janji Allah di sini, gereja harus bersaksi. Bapak Ibu sudah bertahun-tahun ngikut Yesus, kalau belum pernah menceritakan kebaikan Tuhan, Yesus itu sudah mati, bangkit, naik ke surga dan akan datang kembali. Hari ini silakan berdoa. Saya beberapa kali ya ke bapaknya Bu Betty itu ya. Cerita ini belokkan sini. Cerita Yesus ya Marhaman ya. Belokkan sini gitu ya. Ya toh ya. Susah toh ya. Apakah menyerah? Apakah menyerah Bu Betty mendoakan, Denzel mendoakan? Jangan. Ya. Kalau bicara Kristus pasti beloknya ke sini gitu toh ya. Yang penting kita sudah ada niat baik. Karena kita mentaati perintah Kristus, saudara. Kalau ada keluarga Pak, kelihatannya anak saya terbuka, tolong Bapak kunjungi dengan senang hati. Ya, dengan senang hati kami diakon ya, diakon Sidadi, diakon Wardoyo, Pak Mister ya, dengan senang hati tua-tua gereja. Ya. Untuk menceritakan, menguatkan, memberitakan Injil itu. Di sini saudara, mungkin guru-guru sekolah minggu ya, mendeteksi, menceritakan gimana keluarganya, gimana mama papa yang belum mengingat Tuhan Yesus. Wah, guru-guru sekolah minggu info ke pendeta, ke diakon, ke pengurus, Pak itu saya belum sempat mengunjungi, tolong dengan senang hati. Kita bersinergi. Karena ini perintah Tuhan Yesus, saudara. Harus kita ceritakan. Hasilnya nanti itu hasilnya urusan Tuhan. Yang penting kita ada niat, ada doa seperti itu. Jangan ada alasan, saya nggak bisa pergi kemana-mana Pak. Boyokku sakit, masalahku sudah numpuk. Jangan saudara, kita egois berarti. Nanti kalau Yesus minta pertanggungjawaban, padahal tiap minggu sudah diingatkan, tiap renungan sudah diingatkan, tapi kita enggak mau bergerak. Itu kesempatan kita diberi kemurahan Tuhan. Ingat di sini, bersaksi itu menceritakan kebaikan Tuhan. Ya, contoh pemazmur di sini.
Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Pokoknya menceritakan kebaikan Yesus. Kalau Anda pengalaman Anda dengan Kristus ada diceritakan. Kan gak susah, gak usah teori-teori penginjilan, gak usah. Ceritakan gitu, kepada keluarga. Atau melalui sikap hidup yang benar. Atau istilahnya kitab terbuka. Itu menceritakan kebaikan Tuhan. Sehingga dengan kita menjadi kitab terbuka menceritakan kebaikan Tuhan, kita mampu membawa kabar baik. Kalau selama ini Bapak Ibu, keluar kota, belum pernah memberitakan Injil, apalagi hari ini sampai detik ini belum pernah, silahkan berdoa. Sebelum COVID mungkin saya pernah cerita ya, kami sekeluarga ya liburan ke Bali gitu ya. Kurang lebih 5 hari, 6 hari itu ya. Apa yang kami rasakan? Sukacitanya apa? Enggak melihat tempat-tempat wisata itu kedua, sukacita kedua. Tapi apa? Setiap hari itu kan booking ya nyater dan sopirnya ganti-ganti. Ya. Dan sopirnya kebanyakan ya Hindu. Ya kami menceritakan ya, kebaikan Yesus. Ya awalnya kami bertanya dulu ya, kok di setiap pasar bahkan gereja kok ada kain kotak hitam putih kotak-kotak. Kok ada tiap sudut itu ada sesajen gini-gini. Mulanya bertanya. Jadi perjalanan kadang 1 jam gitu ya. Perjalanan enggak terasa, menceritakan kebaikan Tuhan. Kok jelimet ya kalau kita saudara kita harus gini, harus gini, harus gini. Ada sesaji khusus, ada korban-korban khusus, ya kami ceritakan. Bagaimana pengorbanan Kristus menyelamatkan manusia. Esoknya gitu lagi, sopirnya ganti setiap nyater itu. Ya. Menceritakan kebaikan Tuhan. Itu ada sukacita. Ada sukacita. Meskipun dia, gitu ya Pak Usia, gitu ya Pak ya. Gitu ya. Meskipun kita sudah menyiram. Nanti orang lain menyiram lagi, orang lain menyiram lagi. Dan Tuhan yang akan menumbuhkan. Harus ada kerinduan seperti itu Bapak Ibu. Karena lihat, menceritakan kebaikan Tuhan. Ya. Jangan menceritakan rumah kita, harta kita gitu ya. Tapi kebaikan Tuhan kita ceritakan. Sehingga apa? Orang itu kelak akan menerima Kristus Yesus. Contoh ini ya, mungkin pernah kita sering hafal fasih lagu Mengikut Yesus Keputusanku. Apakah saudara tahu kisah lagu ini? Ya, yaitu terjadi di India, khususnya di suku di daerah Assam itu pulaunya ya. Suku Assam itu kanibal, abad ke-19 itu. Banyak misionaris pergi ke suku itu, gagal total. Terus abad itu, ada misionaris India masuk ke suku Assam itu. Susah memenangkan suku tersebut. Tapi ada satu keluarga, Nokseng namanya. Ya, itu percaya Yesus. Para misi yang diancam
mau dibunuh, dimakan hidup-hidup, pulang. Tapi sudah meninggalkan keluarga Nokseng ini percaya Yesus. Karena misi-misi sebelumnya gagal, saudara. Tapi kan sudah menabur. Ya, misi terakhir dari Inggris di sini masuk ke suku itu, satu keluarga dimenangkan, yaitu keluarga Nokseng. Apa reaksi kepala suku di daerah Assam itu? Marahnya luar biasa. Karena itu memanggil Nokseng dan keluarganya dan diikat, saudara. Di ultimatum. Yang pertama, silakan Nokseng sangkal Tuhanmu yang baru, Yesus itu. Nokseng enggak bisa. Ya. Mengikut Yesus keputusan kami. Apa yang terjadi, saudara? Kedua anaknya itu dibunuh oleh kepala suku di depan matanya. Gimana? Kita melihat anak kita sakit aja kan sudah kita bingung. Betul ya Bu Topo ya? Ya. Itu kedua anak Nokseng dibunuh, saudara, oleh kepala suku dan anggotanya. Nokseng ditantang lagi saat diikat itu. Nokseng, saya berikan kesempatan lagi kamu. Sangkal Tuhanmu Yesus. Apa yang terjadi? Aku tetap mengikut Yesus walau sendiri. Istrimu setelah anakmu kami bunuh. Tetap walau sendiri aku tetap ikut Yesus. Betul saudara, di hadapan Nokseng, istrinya dibunuh kepala suku. Nokseng tidak jera ancaman tersebut. Lalu apa yang terjadi? Kesempatan terakhir diberikan kepala suku itu. Kalau kamu ingin hidup hari ini, kamu sudah melihat jasad anakmu, jasad istrimu. Kamu ingin hidup, sangkal Tuhanmu yang baru, Yesus itu. Dia katakan apa? Salib di depan, dunia di belakang. Yesus tetap yang terbaik bagiku, bayangkan. Akhirnya Nokseng juga terbunuh. Mujizatnya di mana, Pak? Orang yang setia-setia ini, setelah Nokseng, anaknya, istrinya terbunuh, apa yang terjadi, saudara? Kepala suku itu, kok ada orang senekat di sini? Siapa yang diyakini oleh Nokseng ini? Kok ia, anaknya, istrinya rela mati seperti itu? Siapa Yesus itu? Dia sampai mencari kebenaran siapa Yesus itu. Saat misi berikutnya datang, apa yang terjadi, saudara? Kepala suku terbuka. Kalau kepalanya sudah mau menyambut Kristus, otomatis apa? Anak-anaknya, penduduk daerah Assam itu menerima Kristus semua. Harus ada yang mau menderita dulu. Karena itu kepala suku itu kaget, terkejut. Siapa Yesus ini? Kok ada orang-orang yang mau mati seperti itu? Akhirnya mencari kebenaran siapa Yesus. Tatkala ada misi masuk Inggris berikutnya, daerah Assam dimenangkan. Di sini saudara, kesetiaan kita mengikut Kristus. Mungkin tantangan di daerah kita, saudara, enggak setragis di India, khususnya di daerah Assam itu. Tapi disinilah mengikuti seperti firman-Nya. Ya. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi kita harus mau bayar harga, mau berkorban mengikut Kristus. Kita enggak boleh egois, saudara. Kita harus sadar Yesus sudah berkorban, menyelamatkan dan menjamin kita. Masa hidup kita yang sudah ditebus, kita hidup seenaknya. Masih hitung-hitungan mau berkorban untuk Tuhan. Mari saudara, kita contoh keluarga Nokseng di sini.
kita melayani lebih baik, lebih sungguh-sungguh, beribadah lebih sungguh-sungguh. Ada ancaman sedikit, jangan putus asa. Ada hinaan, kritikan sedikit, jangan sensi. Tantangannya enggak seberat keluarga Nuseng. Mari kita tetap setia memberitakan kasih Kristus. Gimana toh Pak lagu mengikuti keputusanku, semuanya bisa ya? Bisa ya? Pak Toping bisa ya? Lama belum solo itu Pak Toping itu, ya. Lama belum solo. Ya, siapkan Pak. Yuk kita nyanyikan sedikit. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Apa? Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Bait 2. Tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Apa Bapak Ibu? Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Salib di depan, dunia di belakang. Ku ikut Yesus sampai kulihat Yesus, sampai maut menjemput. Kalau orang-orang sudah punya komitmen segini saudara, ada tantangan sedikit, imannya terus hidup, imannya terus menyala. Ada kritikan, kesulitan sedikit, dia tetap bertahan. Ada gangguan sedikit, tetap memandang Yesus. Inilah Nokseng yang mempunyai iman luar biasa. Yang terakhir, ya, dari 12 jadi 70, jadi 120, jadi 500. Karena apa? Yang 12 murid Yesus itu mengimani. Dikatakan itu, kalau kamu, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan menjadi saksiku. Ini dari 12 saudara. Tuhan enggak memerintahkan malaikatnya untuk bersaksi. Ya, justru malaikat Tuhan itu nanti melayani kita saat di surga. Karena kita punya tugas amanat yang mulia di sini. Tuhan enggak memerintahkan malaikatnya untuk mengabarkan Injil, tidak. Tapi gerejanya, tapi kita, ingat di situ. Dari 12, dari 70 sampai saat ini. 2,4 M. Itu saya total, saya searching ya, dari Protestan 1,1 M. Katolik 1,6 M-an. Kalau Muslim secara global dunia baru 1 M. Lebih sedikit. Kristen, Katolik seperti itu, 2,4 M. Sisanya apa? Hindu, Buddha, dan agama-agama suku. Belum yang komunis, enggak beragama itu. Ini dari 12 saudara. Karena Pentakosta turunnya Roh Kudus menggerakkan gereja Tuhan untuk terus memberitakan itu. Mari, ini tugas kita juga. Untuk memberitakan kabar baik. Karena kabar baiklah yang menyelamatkan. Mari kita baca Roma 10, 14, 15 bersama-sama Bapak Ibu. 3, 4. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus?
Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Amin. Siap diutus? Siap Bapak Ibu? Harus siap. Karena Yesus memerintahkan apakah? Kamu harus menjadi saksi. Enggak boleh ditawar Bu Putih. Enggak boleh ditawar Pak Tobing. Memenangkan istrinya, anak-anaknya, mengikut Kristus. Enggak boleh ditawar itu. Harus menjadi kerinduan kita, doa kita. Dan kita menjadi saksi hidup paling tidak dalam keluarga kita. Mari Bapak Ibu kita imani di sini. Atau makna Pentakosta mengajak kita lebih taat, lebih rukun, lebih bersatu, lebih sehati. Di situ akan mendatangkan berkat bagi gerejanya, bagi keluarga kita. Dan Pentakosta menggenapi janji-janji Tuhan, Nabi Yoel dan Yohanes Pembaptis. Mari kita imani, Tuhan gak pernah berbohong, selalu menepati janjinya. Dan tidak berhenti di situ, Pentakosta mengajak kita, gereja harus bersaksi. Amin. Mari kita berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, silahkan berdoa. Ketaatan mendatangkan berkat. Mari kita lebih taat. Apa yang diperintahkan Tuhan dalam hidup kita. Silahkan berdoa Bapak Ibu. Mungkin sampai detik ini banyak pergumulan di tengah-tengah keluarga saudara. Mari kita tetap berserah kepada Tuhan. Karena saat Tuhan berjanji, Dia tidak pernah mengecewakan kita. Kita diberikan hikmat, kesabaran. Dan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Silakan Bapak Ibu Saudara, yang sudah bertahun-tahun mengikut Yesus, belum pernah mencapaikan kabar Injil, kabar keselamatan, silahkan berjanji. Minta hikmat, minta Roh Kudus, minta pengampunan kepada Tuhan. Karena ini perintah Yesus langsung bagi kita. Bapa yang baik, terima kasih 2000 tahun yang lalu Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu. Sehingga zaman anugerah Tuhan sudah nyatakan di tengah-tengah dunia. Dan sampai hari ini kami boleh menerima anugerah itu. Biarlah itu mencerahkan kami Tuhan. Membawa semangat, membawa berkat. Gereja harus bersaksi. Tolonglah Tuhan tiap keluarga kami. Kami tidak egois. Untuk terus memikirkan kebutuhan kami. Bahkan kami sering menomorduakan firman-Mu, perintah-Mu. Ampuni kami Tuhan. Sehingga hidup kami masih memuaskan kedagingan kami. Sedikit pun tidak ada kami untuk doa, untuk utusan Injil, untuk misi gereja. Bahkan untuk saudara, teman yang terdekat, belum pernah kami doakan. Hari ini Tuhan gerakkanlah jemaat-Mu di sini. Sehingga sukacita sejati kami alami. Dan sukacita itu terus menggelora Tuhan. Hidup kami, keluarga kami, gereja-Mu ini boleh menjadi saksi. Melalui talenta kami, melalui pengalaman kami. Terima kasih Yesus. Terus berikan hikmat, kesetiaan, ketekunan kami. Mungkin saat ini ada tantangan di tengah-tengah lingkungan kami yang belum bisa menerima kami. Kami boleh berdoa Tuhan untuk lingkungan sekitar kami. Tuhan akan lembutkan. Sehingga hikmat-Mu
memberikan kekuatan kami. Tuhan juga berkati setiap pemuda di gerejamu ini, yang langkahnya lebih panjang, geraknya lebih leluasa, yang talentanya melebihi kami, bisa dipergunakan Yesus untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Berkati Tuhan anak-anak muda di gerejamu ini. Terlebih ada yang tergerak untuk siap diutus, memberitakan kasih-Mu, yang siap diperlengkapi. Terus Engkau tambahkan Tuhan setiap pemuda, setiap remaja di gerejamu ini. Sehingga betul-betul gerejamu ini Tuhan menyukakan Engkau. Mentaati firman-Mu. Karena itulah yang Tuhan tunggu dari kami. Amanat Engkau bisa disebarkan. Bapa, juga kami serahkan. Mungkin dalam pekan ini banyak pergumulan yang berat Tuhan, yang hadir dalam hidup kami. Mungkin kesehatan kami, mungkin ekonomi kami, mungkin hubungan kami kurang baik dengan saudara kami. Tuhan Engkau lawat, Engkau berikan kerendahan hati kami. Kami tidak ingin iblis mencuri kebahagiaan kami, mencuri kebahagiaan keluarga kami. Jauhkan Tuhan dari kedagingan, dari keegoisan kami. Sehingga hidup kami dalam lawatan kuasa-Mu. Sehingga damai sejahtera yang Tuhan sudah anugerahkan itu mewarnai hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Ke tangan kuasa Yesus Kristus, kami persembahkan syukur dan doa ini. Amin. Mohon kesabarannya Bapak Ibu, sebelum doa berkat mari kita dengarkan beberapa pengumuman. Mengundang semua jemaat persekutuan doa Rabu 27 Mei. Ya. Firman Tuhan akan dilayani Saudara Rahman Pandapotan. Ya, silakan Bapak Ibu bisa bergabung ya, untuk saling mendoakan, juga memberikan kesaksian sehingga saling menguatkan. Ya. Terlebih di rumah yang ada wifi di situ ya, gunakan sebaik mungkin. Ya. Kita enggak pergi ke gereja, ya, meskipun sudah banyak gereja baptis di luar sana onsite, ya, tapi kita dengan bijak pengurus memutuskan masih online. Gunakan, ya. Apalagi yang punya internet full di rumah, silahkan join, ya, untuk kita saling mendoakan. Petugas ibadah minggu depan 31 Mei bisa dilihat, ya, sehingga semuanya siap melayani Tuhan. Latihan hari Sabtu jam 6 sore. Lanjut. Selamat ulang tahun Saudara Diki Frianto. Halo Diki, God bless you. Ya, Tuhan berkati Diki untuk sekolahnya juga cita-citanya. Ya. Ada lagi tambahan pengumuman? Ya. Minggu depan sekolah minggu gabungan, ya. Kelas Indria sampai Tunas Muda dilayani guru-guru Tunas Muda, kelas remaja sampai dewasa dilayani Bapak Tri Prasetyo. Ya Pak. Ya. Ada lagi tambahan pengumuman Bapak Ibu? Ya, enggak ada. Ya. Kalau tidak ada, kami mengundang semuanya berdiri. Mari kita tutup ibadah kita hari ini dengan doa berkat bersama-sama. Mari kita mohon berkat kepada Bapa di surga. Kepada Allah Tritunggal, Allah yang kami sembah, kami puja, kami imani. Allah Bapa, Allah Anak di dalam Roh Kudus, dan Allah yang terus menyertai hidup kami, yang sudah mencurahkan rohnya bagi kami. Biarlah berkat-Mu turun bagi kami semua hari ini, esok, sampai Engkau datang kedua kali.
Kita aminkan Tuhan yang besar. Banyak Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dari. Sekali lagi dengan sepenuh hati kita. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Amin. Silakan duduk kembali, kita saat teduh sejenak. Amin. Saat teduh selesai, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian.